Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kepada kalian yaitu tentang bauran pemasaran di pertemuan yang kedua. Nah, pada pertemuan yang kedua ini saya akan membahas tentang unsur-unsur bauran pemasaran, yaitu ada price, ada place, and promotion. Ya, jadi kelanjutan dari materi yang kemarin. Nah, sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Nah, untuk materi lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bauran pemasaran di pertemuan yang kedua. Nah, kelanjutan dari kemarin kita sudah membahas tentang unsur-unsur bauran pemasaran. Yang pertama itu kemarin kita bahas tentang produk ya, atau produk. Nah, yang kedua ini kita akan membahas tentang harga atau price. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk. Nah, apakah peranan dari harga tersebut? Yang pertama, peranan alokasi harga, yaitu harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya beli pada berbagai jenis barang dan jasa. Yang kedua adalah peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Yang kedua adalah tujuan penetapan harga. Yang pertama adalah tujuan berorientasi pada laba. Tujuan ini mengandung makna bahwa perusahaan akan mengabaikan harga para pesaing. Pilihan ini cocok dalam 3 kondisi, yaitu tidak ada pesaing, perusahaan beroperasi pada kapasitas maksimum, harga bukanlah merupakan atribut yang penting bagi pembeli. Yang kedua adalah tujuan berorientasi pada volume. Tujuan ini dilandaskan pada strategi mengalahkan atau mengalahkan pesaing. Pada tujuan ini, perusahaan akan melihat harga yang dipatok oleh kompetitor, kemudian meletakkan harga di atas atau di bawahnya. Yang ketiga adalah tujuan berorientasi pada citra atau image. Dalam tujuan ini, perusahaan berusaha menghindari persaingan dengan jalan melakukan diferensiasi produk atau perbedaan produk atau melayani pada pasar khusus. Biasanya perusahaan memiliki value tinggi akan menerapkan premium pricing. Yang keempat adalah tujuan stabilitas harga. Tujuan ini dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga satu perusahaan dan harga pemimpin industri. Yang kelima adalah tujuan-tujuan lainnya. Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Yang ketiga adalah kebijakan penetapan harga. Yang pertama adalah penetration price atau harga serendah mungkin. Kebijakan pemberian harga yang dimana bertujuan untuk bisa menerobos produk milik perusahaan lain masuk ke dalam pasar. Yang kedua adalah skimming price, harga setinggi mungkin. Kebijakan penetapan harga yang dimana memberikan harga produk setinggi mungkin karena perusahaan tersebut belum memiliki saingan dan barang yang dijual juga dipasarkan untuk orang-orang menengah ke atas. Ini merupakan kebijakan harga produsen. B adalah kebijakan harga grosir. Grosir berhak membuat kebijakan harga suatu produk, yaitu dengan cara potongan harga, baik itu pembelian yang dilakukan karena jumlah yang besar atau dikarenakan membeli secara tunai. C adalah kebijakan harga retailer. Yang pertama adalah judgment price, menetapkan harga produk dengan cara perkiraan. Contohnya adalah menjual satu lusin produk diberikan potongan harga 1 atau 2 potongan produk yang bagus. Kebijakan harga retail yang kedua yaitu customary price. Dalam jangka waktu yang panjang, harga
dari suatu produk tetaplah stabil dan tidak mengalami adanya perubahan. Dan apabila ditemukan harga baku meningkat, maka harga pokok dari produknya tersebut juga akan meningkat. Kemudian, kebijakan harga retailer yang ketiga adalah odd price. Penetapan harga dengan angka ganjil yang dimana biasanya akan meningkatkan daya tarik konsumen. Contohnya, harga suatu produk 19.999 atau juga 17.995.000 rupiah. Yang keempat, kebijakan harga retailer adalah combination price. Pemberian harga yang dimana cara penawarannya dilakukan dengan mengkombinasikan dua produk atau lebih. Misalnya penawaran sepatu dengan kaos kaki, sabun mandi dengan piring, dan sebagainya. Kebijakan harga retailer yang kelima adalah margin price. Kebijakan margin price ini biasanya dilakukan oleh pedagang kaki lima, yang dimana jika produk yang dijual sudah bisa mendapatkan keuntungan, maka langsung saja dijual, dan hanya memanfaatkan perkiraan saja. Kebijakan harga retailer yang selanjutnya, yang keenam adalah lining price. Kebijakan penetapan harga ini biasanya dilakukan oleh toko-toko yang menjual sepatu, baju kaos, dan juga sandal. Contohnya, baju dari berbagai merek ditumpuk dalam satu kotak yang sama dan diberi daftar harga yang sama juga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang saluran distribusi atau place. Setelah barang selesai dibuat dan siap untuk dipasarkan, tahap berikutnya dalam proses bauran pemasaran adalah menentukan metode atau route yang akan dipakai untuk menyalurkan barang tersebut ke pasar. Pembahasan yang pertama adalah perbedaan saluran distribusi. Perbedaan jarak disebabkan perbedaan tempat pemusatan produksi dengan lokasi konsumen yang tersebar di seluruh wilayah. Yang B, perbedaan waktu disebabkan perbedaan waktu yang terjadi antara produk yang dilakukan terus-menerus dan konsumsi atau pembeli produk yang dilakukan dalam waktu tertentu. Yang C, perbedaan dalam jumlah, yaitu produksi dilakukan secara besar-besaran atau dalam jumlah besar, sedangkan konsumsi dalam skala kecil untuk jenis produksi tersebut pada saat tertentu. Yang D, perbedaan keanekaragaman, yaitu sebagian besar produsen memproduksi produk tertentu atau khusus, sedangkan konsumen pembeli menginginkan produk yang beraneka ragam sesuai dengan selera. Yang E adalah perbedaan informasi dan komunikasi, yaitu konsumen sering tidak mengetahui sumber-sumber produk dari produk yang dibutuhkan atau diinginkannya, sedangkan produsen tidak mengetahui siapa dan di mana pembeli atau konsumen potensial berada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi. Ya, kita akan membahas tentang karakteristik barang atau produk. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dari segi barang ini antara lain adalah A, nilai barang per unit. Yang kedua atau B, besar dan berat barang. Yang C, mudah rusaknya barang. D, sifat teknis. E, barang standar dan pesanan. Serta F, luasnya produk lain. Yang B, karakteristik perusahaan. Pada segi perusahaan, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah A, sumber pembelanjaan. B, pengalaman dan kemampuan manajemen. C, pengawasan saluran. Yang D adalah pelayanan yang diberikan oleh penjual. Yang C adalah karakteristik pasar. Berikut merupakan karakteristik pasar, yaitu A, konsumen atau pasar industri. Yang B, jumlah pembelian potensial. Yang C, konsentrasi pasar secara geografis. Yang D, jumlah pesanan. Yang E, kebiasaan dalam pembelian. Yang D, karakteristik perantara. Pada segi perantara, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah: yang pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh perantara. Yang kedua adalah kegunaan perantara. Yang ketiga adalah sifat
atau sikap perantara terhadap kebijakan produsen. Yang keempat adalah volume penjualan, dan yang kelima adalah ongkos. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik persaingan yang dihadapi. Ada beberapa karakteristik persaingan yang perlu dihadapi oleh produsen. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang distribusi barang konsumen. Alurnya adalah yang pertama adalah produsen ke konsumen. Kemudian distribusi yang selanjutnya adalah produsen, pengecer, kemudian ke konsumen. Yang ketiga adalah produsen, pedagang besar, pengecer, kemudian konsumen. Kemudian yang keempat adalah produsen, agen, pengecer, dan konsumen. Dan yang kelima adalah produsen, agen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Yang kedua adalah distribusi barang industri. Yang pertama adalah produsen, kemudian pemakai industri. Yang kedua adalah dari produsen menuju ke agen, dan kemudian menuju ke pemakai industri. Dan yang ketiga adalah dari produsen masuk ke agen, kemudian distribusi industri, dan selanjutnya pemakai industri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan saluran distribusi. Yang pertama adalah membangun loyalitas penyalur dengan rasa saling berkepentingan dalam menyukseskan pemasaran produk. Yang B adalah memberikan insentif kepada penyalur untuk meningkatkan penjualan dan persediaannya. Yang C adalah mengembangkan efisiensi pengelolaan usaha penyalur dengan membantu mengelola tenaga penjual dari penyalur. Yang D adalah menyediakan produk untuk memudahkan konsumen menemukannya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang promosi atau promotion. Promosi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan guna memberikan informasi dan untuk memperkenalkan suatu produk atau brand tertentu kepada konsumen melalui beberapa media. Tujuan dari promosi adalah menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan atau kategori need. Yang kedua adalah memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada konsumen atau brand awareness. Yang ketiga adalah mendorong pemilihan terhadap suatu produk atau brand attitude. Yang keempat adalah membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk atau brand purchase intention. Yang kelima adalah mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain, yaitu adalah purchase facilitation. Yang keenam adalah menanamkan citra produk dan perusahaan atau positioning. Selanjutnya adalah media promosi. Media promosi yang bisa digunakan yang pertama adalah periklanan. Periklanan merupakan bentuk komunikasi bukan pribadi yang dijalankan melalui media yang dibayar atas usaha. Periklanan mempunyai banyak kegunaan, antara lain pembentukan citra organisasi yang panjang, pembentukan merek, penyebaran informasi, pelayanan tertentu, anjuran atas suatu maksud. Yang selanjutnya adalah promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan suatu bagian dari kegiatan promosi. Promosi penjualan mencoba untuk memasuki dan membujuk konsumen dengan sarana atau alat serta metode yang diawasi oleh perusahaan itu sendiri. Yang C adalah petugas penjualan. Petugas penjualan adalah pemasaran yang mengadakan interaksi antara individu, saling bertemu antar muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Yang D adalah publisitas. Publisitas merupakan sebagian kecil dari hubungan masyarakat, karena publisitas adalah merupakan informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media, dengan tanpa dipungut biaya atau tanpa pengawasan dari sponsor. Nah, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Nah, untuk mengembangkan channel ini, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe, serta klik tombol Terima kasih.